Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Asifah Salsabila Rosa, mahasiswi semester 5 jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Semarang. Kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu CRM, tujuan CRM, komponen CRM, manfaat CRM untuk bisnis, serta implementasi CRM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Langsung saja, yang pertama, pengertian CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan kontribusi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, tujuan CRM. Tujuan dari pembuatan sistem informasi berbasis CRM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi seluruh perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terikat. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Kemudian yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegritas sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Dan yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Selanjutnya ada komponen dari CRM. Customer Relationship Management atau dalam bahasa Indonesia berarti manajemen hubungan pelanggan, memiliki 3 komponen yang penting di dalamnya, yaitu yang pertama, manajemen. Terkait dengan komponen manajemen, berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan dari segi keunggulan yang kompetitif. Kemudian yang kedua, hubungan atau relationship. Komponen yang berikutnya adalah hubungan, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, pelanggan atau customer. Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu di dalam proses melihat, melakukan transaksi maupun perbaikan atau maintenance. Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai manfaat dari CRM untuk kebutuhan bisnis. Yang pertama, yaitu mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis Anda. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM, mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat resiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Kemudian yang keempat, meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Kemudian yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Selanjutnya, implementasi CRM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya perusahaan yang berdiri pada tahun 1990 ini bernama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Kemudian di tahun selanjutnya, perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari.
Indofood terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestle, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Agar tetap sukses, perusahaan ini memegang nilai disiplin. Perusahaan menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan stakeholder dengan hormat, dan bersatu untuk berjuang menjadi unggul dengan inovasi yang berkelanjutan. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Salah satunya adalah produk unggulan, yaitu mie instan bermerek Indomie. Kemudian untuk penerapan CRM sendiri pada perusahaan Indofood, yaitu yang pertama, pembentukan fungsi layanan konsumen Indofood. Untuk mengelola setiap kritik dan saran dari konsumen, Indofood membentuk fungsi layanan konsumen. Informasi call center dari layanan konsumen Indofood dapat diakses di alamat http://www.indofood.com customer care atau dapat menghubungi layanan konsumen ini melalui telepon dengan bebas biaya. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, daya saing organisasi, dan kepuasan pelanggan. Upaya pelatihan difokuskan pada pengembangan keterampilan teknis dan soft skill dari karyawan pada semua level. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pengantaran dan produk dan ukuran kemasan yang disesuaikan. Prioritas utama Indofood adalah memperluas distribusi dan jangkauan atau jaringan outlet retail tradisional melalui peningkatan jumlah stock point dan outlet retail di daerah-daerah baru. Untuk pelanggan UKM dan industri, sasarannya adalah meningkatkan kualitas pengantaran dan memperbarui penawaran Indofood melalui produk dan ukuran kemasan yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Dukungan logistik juga akan disempurnakan dengan ketersediaan data yang terkonsolidasi dari berbagai depo dan pabrik melalui sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Sistem pengiriman baru menggunakan palet yang dilengkapi dengan GPS tracking juga akan diterapkan guna dapat mengoptimalkan pengantaran ke depo-depo dan para pelanggan industri. Kemudian yang kelima, pengembangan sosial dan komunitas. Indofood berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dan masyarakatnya melalui berbagai program pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Program-program tersebut difokuskan pada 5 pilar utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia, gizi untuk semua, peningkatan nilai ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta solidaritas dan kemanusiaan. Contohnya dengan membentuk Indofood Riset Nugraha atau IRN. IRN merupakan program bantuan dana dari Indofood bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang ketahanan pangan nasional atau topik-topik terkait dengan pangan. Topik riset ini dievaluasi oleh panel yang terdiri dari 9 tenaga ahli dengan spesialisasi di bidang-bidang budidaya pertanian dan teknologi perikanan, teknologi produksi, gizi dan kesehatan, bioteknologi molekuler, dan sosial ekonomi. Pendaftar yang lolos seleksi dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan melakukan penelitian yang bermanfaat di bawah bimbingan para ahli. Selanjutnya, Indofood juga membentuk program vokasi, rumah pintar atau rumpin, pos pelayanan terpadu atau posyandu, layanan gizi Indofood, kemitraan dengan para petani kelapa sawit, kemitraan dengan warung makan Indomie atau Warmindo, Bogasari Mitrakat atau BMC, dan Santripreneur, dan lain-lain. Kemudian penerapan CRM pada PT Indofood yang keenam, yaitu pemasaran yang bertanggung jawab. Indofood telah menerapkan praktik pemasaran dan komunikasi yang beretika. Dalam berbagai kegiatan pemasaran dan promosi, Indofood memastikan pemberian informasi produk yang akurat, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan mencantumkan yang pertama, pelabelan produk. Seluruh produk makanan dan minuman Indofood telah memiliki label yang tepat dengan uraian yang jelas dan akurat tentang kandungan dan informasi penting lainnya seperti komposisi produk, nilai gizi, tanggal kadaluarsa, lokasi produksi, serta sarana penyampaian umpan balik. Kemudian yang kedua, mencantumkan
Masukan dari konsumen. Indofood menyambut baik berbagai masukan dari konsumen sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan Indofood. Sistem layanan konsumen Indofood ini merupakan platform yang telah tersentralisasi untuk menerima dan menjawab masukan konsumen tentang produk dan layanan melalui saluran bebas pulsa dan surat elektronik. Layanan pesan pendek ini telah diperkenalkan sebagai saluran umpan balik bagi para mitra distribusi dengan komitmen tingkat layanan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 24 jam. Oke, cukup sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.